Dar, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Jadi di konten kali ini kita bakalan cari tahu lebih enak mana sih kita podcast menggunakan mixer podcast analog biasa atau kita menggunakan mixer podcast. Yang ada di sini contohnya adalah Tasca Mixcase 4. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sekarang kita bakal bahas dulu secara singkat dari kedua mixer ini. Yang pertama kita bakal lihat dulu untuk mixer podcast yaitu Tasca Mixcase 4 ini. Yang pertama kita bakal lihat dulu inputnya. Di sini dia memiliki 4 input mikrofon, kemudian ditambah dengan input jack. Di sini kita bisa pilih salah satu ya, nggak bisa dua-duanya. Ada input TRRS dan juga ada line in stereo LR. Kemudian untuk outputnya, di sini outputnya dia memiliki 4 channel headphone output dan juga ada main out di sini ya, LR juga. Ini line outnya juga dia ada untuk jack TRRS juga ya di sini. Dan untuk yang lainnya di sini dia sudah bisa terkoneksi menggunakan USB Type C dan juga sudah ada slot untuk kita masukin SD card. Jadi di sini kita bisa merecord semua yang ada di sini menggunakan SD card secara multitrack. Kita bakal lihat dulu, pindah ke bagian panel utamanya. Di sini kita memiliki 8 fader, yang dimana 4 fader itu adalah untuk input mikrofon. Fader sebelahnya yang kelima ini adalah untuk input USB, kemudian input TRRS atau jack stereo. Kemudian juga di sini ada untuk input Bluetooth dan juga di sini untuk fader input soundpad. Nah, jadi soundpad itu adalah ada 8 buah soundpad yang bisa kalian isi. Dia sudah tersedia secara default, tetapi kalaupun kalian mau isi secara custom, dia juga bisa. Dan di sini dia memiliki layar utama sebesar 7 inci, dia sudah full color dan juga sudah touchscreen juga. Untuk audio performance-nya, dia memiliki sampling rate sebesar 48 kHz dan bit depth 24 bit. Jadi itu dia sekilas untuk Tasca Mixcase 4 ini. Sekarang kita bakal berpindah ke samping untuk bagian yang mixer analog yaitu Tasca model 12. Jadi sebetulnya mixer ini memiliki beberapa fungsi. Jadi selain dia mixer, sebagai mixer, dia juga sebagai audio interface dan juga dia bisa dipakai sebagai controller. Nah, secara input dia memang lebih banyak dibandingin sama Tasca Mixcase 4. Dia memiliki 12 input. Kemudian dia juga sudah support dengan MIDI dan juga dia ada output untuk auxiliary. Dan selain itu, dia juga sama dengan Mixcase, dia memiliki bisa dikoneksikan menggunakan USB Type C dan juga sudah ada slot SD card untuk kita merecord juga. Dan dia juga sudah bisa merecord secara multitrack menggunakan SD card. Dan kita bakal lihat ya langsung di panel utamanya di sini. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 fader di sini untuk input. Dan di sini di setiap channelnya pun dia sudah ada pengaturan gainnya secara fisik di bagian paling atas. Kemudian ada compression, terus ada EQ juga. Di EQ-nya dia sudah ada high, mid low dan juga ada low. Dan sini juga sudah ada auxiliary dan panning atau balance. Karena memang ini adalah mixer analog, jadi memang pengaturannya semua ada terlihat secara fisik semua. Di sini juga ada master section EQ-nya. Di sini kalian bisa atur di sini ya, di bagian atas, bagian sini. Kemudian untuk phantom power-nya di sini phantom power-nya cuma 1. Jadi ketika kalian hidupkan channelnya itu semua nyala phantom power-nya. Ya sekali pencet dia nyala semua. Oke, di sini untuk bagian masternya ya, di sini ya, master, effects dan sub di sini untuk pengaturannya. Dan juga dia sudah di SP ada 16 preset ya di sini. Ini ada 16 preset
yang kalian bisa lihat di sini. Dan dia juga di sini sudah ada Bluetooth-nya. Jadi Bluetooth-nya itu bisa kita send di bagian fader yang ada di bagian sini ya, untuk input 9 dan juga input 10. Dan juga pastinya di sini ada untuk layar kontrolnya. Di sini ya cukup kecil aja karena ya mixer analog. Semua tombol dan pengaturannya ada di luar semua. Kayak misalkan di sini untuk multifunction knobnya ada di sini, ada play, pause dan juga record. Tombolnya ada semua secara fisik. Jadi memang ya layarnya kecil aja di sini. Dan kalau kita lihat secara audio performance-nya dari sampling rate-nya kita bisa lihat yaitu dia memiliki sampling rate sebesar 48 kHz dengan bit depth 24 bit. Jadi ya bisa dibilang secara sampling rate dan juga bit depth-nya sama dari kedua mixer ini. Nah, khusus untuk Tascam Mixcase 4 ini, dia memiliki software yang sudah terintegrasi dengan mixernya, yaitu Tascam Podcast Editor. Di situ kalian bisa merecord secara multitrack, kalian bisa mixing, bisa mastering, dan juga kalian bisa custom soundpad yang ada di sini. Kalian dimasukinnya di Tascam Podcast Editor. Jadi memang kalau misalkan kita nggak atur, dia memang sudah ada defaultnya, tapi kita bisa custom juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin gue bakal kasih lihat juga untuk spesifikasi lengkapnya. Jadi kalian bisa pause dulu video ini. Kita lihat spesifikasinya masing-masing dari kedua mixer ini. Nah, jadi itu dia untuk spesifikasinya. Sekarang yang kita bakal lihat adalah kelebihan dan kekurangannya. Kita bakal lihat enakan mana sih kita kalau podcast itu, memakai mixer analog biasa atau memakai mixer podcast. Jadi langsung kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari kedua mixer ini. Oke, ini dia ya, udah gua nyalain dua-duanya. Kita bakal lihat kelebihan dan kekurangan. Lebih enak mana sih kalau kita podcast menggunakan mixer analog biasa atau menggunakan mixer podcast. Yang pertama, di sini kita yang paling mencolok adalah layarnya sendiri. Untuk user friendly-nya memang gue lebih suka yang Tascam Mixcase. Yang pertama dia sudah touchscreen, yang kedua dia sudah full color ya. Jadi ya ini lebih menarik Mixcase sih menurut gue ya. Dan oke, kita bakal lihat juga di Mixcase itu dia memiliki soundpad di sini yang tidak dimiliki oleh model 12. Jadi soundpad ini fungsinya adalah ini bisa berisi sound effect ataupun efek suara. Nah, jadi simple banget. Misalkan kita mau ngasih suara, contoh applause, ini bisa itu ya. Jadi nyala sini. Ataupun efek suara. Efek suara contoh sini kita contoh masukin delay di sini ya. Kita kasih nama delay, contoh ini kan masih default ya. Jadi tinggal kita pencet. Nah, ini langsung efeknya itu nyala gitu. Jadi sesimpel itu gitu. Nah, sedangkan untuk Tascam model 12 ini dia nggak ada untuk soundpadnya. Ya sebenarnya bisa aja diakalin, kita colok ke laptop, kita bikin sound bank sendiri gitu ya. Kita bisa play lewat laptop. Tapi itu ya jadi dua device, jadi nggak. Ya ini sebuah kekurangan kalau misalkan model 12 ini dipakai untuk podcast. Selanjutnya adalah headphone outnya. Untuk headphone outnya yang memang kita sendiri sudah sering lihat itu podcast kan satu orang memakai satu headphone, dimana kita bisa memonitor suara kita sendiri. Untuk model 12 dia hanya menyediakan dua headphone output. Walaupun di mixer analog lain memang rata-rata itu hanya dikasih satu, tapi di sini dikasih dua. Nah, kita lihat untuk Tascam Mixcase 4 ini, di sini dia memiliki 4 headphone output. Jadi sebanding dengan input mikrofonnya 4, headphone memiliki kontrol masing-masing ya. Jadi bisa di setting sesuai selera kita. Walaupun di headphone outputnya memang lebih banyak Tascam ya, dia juga bisa kita akalin
kita bisa menambahkan headphone amplifier. Jadi ya bisa kita akalin mau jadi berapa, mau jadi 4, jadi 8 pun bisa. Kemudian dari segi input, jelas untuk segi input model 12 sebagai mixer analog itu memiliki input yang lebih banyak. Input output itu lebih banyak ya dibandingin sama Tascam Mixcast ini. Jadi ya memang mixer analog ini kan dipakai untuk live, untuk jamming gitu ya. Pasti harus membutuhkan input dan output yang cukup banyak. Beda dengan mixer podcast yang memang rata-rata itu ya 4 input mikrofon, 4 headphone output. Kemudian untuk softwarenya, nah untuk Tascam Mixcast 4 ini dia sudah terintegrasi dengan softwarenya. Jadi dia memiliki software sendiri yaitu Tascam Podcast Editor. Dimana di situ kalian bisa merecord secara multitrack, bisa mixing, bisa mastering, dan juga kalian bisa custom soundpad yang ada di sini. Jadi karena ini sudah ada isinya secara default, nanti kalian bisa isi lagi tuh ya bank-bank yang kosong ya dengan sound effect dan juga efek yang kalian bisa custom sendiri. Kalau misalkan untuk Tascam ya dia bisa dikoneksikan ke hampir semua DAW, dia bisa support. Jadi ya seperti ya pada umumnya mixer analog yang memang bisa dipakai sebagai audio interface juga. Kemudian untuk preset-preset di Tascam model 12 ini juga dia memiliki DSP preset. Di sini ada 16, dimana kita bisa pilih ya untuk presetnya sendiri mau pakai yang mana, preset, efek ya. Yang mana tuh bisa kita pilih di sini. Tapi memang sayangnya kita nggak bisa rubah. Contoh kayak misalkan channel 1, channel 2, channel 1 pengen pakai efek A, kemudian channel 2 ingin memakai efek B, itu tidak memungkinkan untuk mixer analog ini. Sedangkan kalau misalkan Tascam Mixcast, kita bisa setting satu-satu mikrofonnya. Contoh kita masuk ke menu di sini. Di sini ada pengaturan untuk masing-masing mikrofon dan juga masing-masing input. Contoh untuk mikrofon 1 di sini kita bisa atur di voice setting atau di effect setting ya. Ini sih sudah ada preset-presetnya. Jadi contoh di mikrofon 1 pengen pasang reverb yang small ya. Dan kemudian untuk mikrofon 2 kita pengen pasang reverb yang besar, yang large, dengan dinaikin bagian wedge-nya. Itu memungkinkan untuk di Tascam Mixcast 4 ini sebagai mixer podcast. Tapi untuk Tascam model 12 ini hal tersebut tidak bisa dilakukan. Kemudian kita bicara tentang phantom power-nya. Phantom power-nya untuk Tascam model 12 ini dia memiliki satu phantom power. Sekali kita aktifkan, dia aktif semua channelnya. Kalau kita memakai Tascam Mixcast 4, ini kita bisa pilih channel mana aja yang mau kita nyalain phantom powernya. Contoh kita masuk ke menu lagi, ke menu input, mikrofon 1, kita bisa pilih condenser atau dynamic. Dimana kalau kita misalkan pilih dynamic, berarti phantom powernya off. Ketika kita pilih condenser, ini adalah phantom powernya on. Seperti itu. Dan ini kita bisa dipilih ya. Jadi kalau misalkan mikrofon 1 on, mikrofon 2 off, mikrofon 3 on, mikrofon 4 off, itu bisa. Jadi menangnya dari Tascam model 12 ini sebagai mixer analog apa sih ketika kita menggunakannya sebagai mixer podcast? Yaitu karena inputnya dia lebih banyak. Jadi contoh kita memiliki narasumber yang memang lebih banyak daripada lebih banyak dari 4 gitu, ini masih memungkinkan. Ditambah juga kalau misalkan kita mau nambahin instrumen, karena dia masih ada slot untuk inputnya, kita bisa pakai juga. Jadi
contoh 4 orang ditambah instrumen, ini masih bisa memungkinkan untuk yang Tascam model 12 sebagai mixer analog yang mau kita pakai sebagai mixer podcast. Untuk kontrol sebetulnya ya ini selera sih, ada yang suka dengan mixer analog di mana secara fisik semuanya ada, contoh seperti equalizer di sini. Ini kan fisiknya ada ya, jadi kelihatan mana yang naik, mana yang kita turunin langsung sini. Tapi kalau misalkan kita pakai mixer podcast yang notabene rata-rata dia mixer digital dan processingnya juga secara digital, ya kita harus masuk dulu ke menu 1, balik lagi ke menu 2, jadi tidak terlihat secara fisik. Itu sih balik lagi ke selera masing-masing. Nah, untuk kesamaannya di sini yaitu yang paling mencolok adalah dia sama-sama bisa dikoneksikan sebagai audio interface menggunakan USB Type-C, dan juga dia memiliki masing-masing SD card slot di mana kita bisa merecord secara standalone. Jadi tidak perlu PC atau laptop, kita bisa merecord dari kedua mixer ini. Mau model 12, mau Tascam Mixcast 4, sama-sama dia bisa merecord secara multi-track. Nah, untuk Tascam model 12 sebagai mixer analog di sini juga dia sudah memiliki MIDI ya, MIDI input dan output. Sedangkan untuk Tascam Mixcast 4 dia nggak ada MIDI-nya. Kalau misalkan secara audio performance, secara sampling rate dan juga bit depth, kalau kita lihat di spesifikasinya, dua-duanya memiliki nilai yang sama, yaitu 48 kHz sampling rate dan 24 bit depth. Tapi nggak tahu ya, kita bakal lihat dan kita bakal coba seperti apa preampnya, karena untuk resolusi ini memang tidak menjadi patokan utama. Mau dia nilainya lebih besar, belum tentu hasil suara nanti yang di output itu dia bagus ya. Jadi kita lihat juga dari preampnya, dan kita bakalan nyoba dari kedua mixer ini. Kalau misalkan kita memakai mikrofon, mana sih yang paling cocok atau ya bisa dibilang bisa masuk ke selera kalian secara kualitas suara. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen selanjutnya, kita bakal tes kedua mixer ini. Ya oke, jadi ini dia untuk kita ngetes kualitas suara kalau misalkan kita podcast menggunakan mixer analog biasa. Dan ini mikrofon yang gua pakai ini adalah